Baiklah, masih bersama kami di Halo Halo Bandung. Karaos Bandung dah. Ya, informasi selanjutnya, ini tadi seperti yang di awal sudah kami sampaikan bahwa kami memiliki informasi mengenai taman lalu lintas yang akan direnovasi. Jadi mungkin untuk Anda yang terbiasa atau tiap minggu biasa mengajak putra-putri Anda datang ke taman lalu lintas, mungkin nanti akan melihat sesuatu yang berbeda ya, karena akan direnovasi lebih baik lagi, pastinya lebih keren. Kalau kata Kang Ridwan Kamil mah lebih keren lagi, dan pastinya lebih nyaman untuk nanti warga Bandung datang berkunjung ke sana, namun tidak mengubah apa yang ada di dalamnya. Artinya tetap edukasi berlalu lintasnya ada, namun nanti tuh kalau nggak salah tuh akan dibagi tiga bagian begitu ya. Jadi nanti tuh yang memang khusus piknik ada, khusus yang memang edukasi atau pendidikannya pun ada gitu. Iya betul. Berarti ini sebuah kabar gembira ya. Betul. Karena untuk bermain anak-anak yang gimana ini dalam fase imajinatif, tetapi yang paling terpenting adalah dari wahana edukasi yang diberikan oleh wahana taman lalu lintas ini sangat akan bermanfaat untuk anak-anak, apalagi mengenal untuk seputar edukasi lalu lintas. Dan kami mempunyai informasi berikut cuplikan berkaitan dengan taman lalu lintas yang akan direnovasi. Bandung berjuluk Kota Kembang nampaknya digarap serius Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dengan memberikan wahana edukasi lewat 1000 taman tematiknya. Bahkan pemerintah Kota Bandung mendapat kucuran dana sumbangan 9 miliar rupiah untuk pembangunan atau merevitalisasi taman tertua di Kota Bandung, yaitu Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution atau yang lebih dikenal Taman Wisata Edukasi Lalu Lintas. Dana CSR dari salah satu perusahaan produsen mobil ini akan dimanfaatkan dalam pembangunan lingkungan hingga wahana edukasi tertib lalu lintas bagi anak di taman seluas 3,5 hektar tersebut. Bandung itu tetap sebagai taman terbuka hijau, hanya ditambah satu saja. Mengawali pembangunannya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil didampingi Vice Presiden Perusahaan Pemberi CSR Henry Taturto melakukan groundbreaking pembangunan wahana taman yang akan menghabiskan dana 9 miliar rupiah tersebut. Emil menganggap revitalisasi taman tersebut bisa menambah serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Bandung. Apalagi taman lalu lintas akan menjadi wahana edukasi lalu lintas terbaik di Indonesia. Taman lalu lintas menjadi taman yang canggih, modern lah. Terbagi 3 zona, ada zona kota, zona air, zona gunung. Pembagiannya saya nggak terlalu hafal, tapi kurang lebih zona gunungnya mungkin 1,5 hektar, 1 hektarnya zona kota, 5.000 meternya lebih ke zona air. Kemudian kalau selesai dalam waktu 6-9 bulan, insya Allah ini menjadi destinasi taman yang paling canggih ya, karena tidak hanya urusan hijau-hijau, tapi semua teknologi lingkungan yang bersifat transportasi akan dihadirkan. Termasuk saya juga akan melobi Wali Kota Toyota City yang sudah saya kunjungi 2 kali untuk menyumbangkan prototip-prototip teknologi berkendaraan yang keren di sini, kira-kira begitu. Emil menambahkan taman lalu lintas akan diisi sejumlah kendaraan prototipe dari Jepang. Sementara itu pihak CSR berharap setelah taman edukasi lalu lintas terrealisasi, ketertiban lalu lintas di Kota Bandung meningkat. Pihaknya pun menargetkan proses revitalisasi dapat selesai selama 6 bulan sehingga dapat dipergunakan saat perayaan ulang tahun Kota Bandung. Rencananya setelah revitalisasi, taman bersejarah tersebut akan menghadirkan berbagai wahana, mulai dari pendidikan berlalu lintas, wahana air, hingga wahana berfoto. Yuwana Kurniawan, Bandung TV. Ya, harapannya adalah 6 bulan beres, jadi nanti pas ulang tahun Bandung tahun ini, kita juga bisa menikmati taman lalu lintas yang keren, yang canggih, yang diharapkan malah menjadi taman tercanggih justru se-Indonesia. Iya, bahkan untuk se-Asia nih kalau dikonsepkan. Dan luar biasanya ini kan wahana edukasi lalu lintas ya. Kalau sekarang keluarga saya nih yang menikmati. Dulu dari saya zaman kecil saya sudah menikmati sekali wahana lalu lintas. Tapi saya sempat berkomunikasi dengan pihak pengelola sebelum ada rencananya revitalisasi. Saya bilang dari zaman saya kecil kok sampai sekarang belum direvitalisasi sih gitu loh. Tempatnya sangat sayang sekali gitu, apalagi terletak di jantung Kota Bandung dengan harga yang sangat terjangkau dan fasilitas yang memang memberikan wahana edukasi terhadap anak-anak yang mengerti lalu lintas seperti apa sih tanda-tandanya, nggak boleh ini, nggak boleh itu.
Nah itu sangat bermanfaat sekali. Betul, rambu-rambu lalu lintas seperti itu sangat bermanfaat sekali, apalagi dengan adanya revitalisasi ini, dengan salah satunya dengan bantuan CSR dari salah satu produsen mobil terbesar di Indonesia. Hal ini tentunya akan menambah wahana-wahana edukasi untuk para anak-anak. Betul, harapannya adalah sebetulnya bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Bandung dengan nyaman, dengan istilahnya aman juga gitu ya, karena kalau nih boleh sharing sedikit adalah saya juga kan sering ya mengajak ke taman lalu lintas, karena tadi seperti yang Dina sampaikan murah, hanya 7.000 bisa menikmati wahana yang luar biasa. Tapi di sana tuh kayak menurut saya ada sedikit nggak aman, karena kayak patung-patungnya patung batu ya, patung-patung batunya gitu, kayak perosotan kayak segala macamnya itu ada yang patah gitu kan ya, terus ada yang kalau bahasa Sundanya mah reyot gitu kan ya. Nah itu sebetulnya yang harapan kita adalah setelah nanti direvitalisasi, semua yang memang digunakan untuk anak-anak ini bisa aman digunakan, nyaman pastinya, dan satu lagi adalah sarannya parkir, ya kan? Parkir di taman lalu lintas itu kan susah ya, sulit gitu, sedikit sempit, padahal pengunjung banyak sekali. Jadi diharapkan nanti selain memang tempatnya yang nyaman dan aman untuk para pengunjung, tapi juga untuk para pengguna jalan yang lain pun nyaman, karena tidak merasakan macet karena orang parkir untuk ke taman lalu lintas. Apalagi untuk hari Minggu ya. Nah itu dia. Berita selanjutnya ini masih berkaitan dengan revitalisasi taman lalu lintas. Tentu yang menjadi pertanyaan masyarakat, ini akan berubah atau tidak sih? Sebenarnya konsepnya masih tetap sama. Ini akan memberikan wahana edukasi berkaitan dengan wahana edukasi lalu lintas. Hal yang berubah mungkin wahana yang akan ditambahkan dengan dana 9 miliar dari bantuan produsen mobil terbesar di Indonesia. Hal ini akan menjadi sebuah konsep yang tetap sama, memberikan sebuah edukasi lalu lintas kepada masyarakat yang memang akan mengunjungi taman lalu lintas. Dan kami mempunyai informasi masih berkaitan dengan revitalisasi taman lalu lintas yang tidak akan merubah konsep dasarnya. Revitalisasi di taman lalu lintas akan resmi dimulai. Hal ini ditandai dengan acara seremonial groundbreaking pada hari Sabtu, 13 Februari 2016 yang dipimpin oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Ketua Dewan Pembina Yayasan Taman Lalu Lintas AD Irma Suryani Nasional Bandung, Yul Yunaswin Nazarudin, dan Vice President Toyota Astra Henry Tanoto. Kegiatan groundbreaking di Jalan Belitung nomor 1 ini dihadiri sejumlah manajemen TAM, jajaran Pemkot Bandung, insan pers, serta manajemen Yayasan Lalu Lintas AD Irma Suryani Nasution. Ditargetkan pembangunannya nanti akan selesai 6 hingga 9 bulan di tahun ini. Revitalisasi Taman Lalu Lintas AD Irma Suryani Nasional Bandung yang akan dilakukan tetap memiliki visi untuk menjadi fasilitas pendidikan dini kepada anak mengenai tata tertib berlalu lintas, baik secara eksperimental learning dan teori. Taman Lalu Lintas yang memiliki luas kurang lebih 3,5 hektar ini akan menjadi destinasi wisata yang paling canggih di Kota Bandung. Pasalnya, selain urusan penghijauan, taman ini akan dilengkapi sarana transportasi ramah lingkungan dan berteknologi modern. Alhamdulillah, Taman Lalu Lintas pada tahun ini berumur 60 tahun, dan dari sejak diberdirikannya Taman Lalu Lintas oleh para pendiri dan dilanjutkan oleh kami generasi penerus tidak berubah fungsi, yaitu mempunyai fungsi utama sebagai taman pendidikan kelalu lintasan bagi anak-anak usia 13 tahun ke bawah. Fungsi kedua adalah taman lingkungan hidup, di mana kami terus sampai saat ini berupaya bekerja keras untuk tetap melestarikan lingkungan hidup, merawat pohon-pohon yang udah ratusan tahun, serta meremanjakan pohon-pohon dan tanaman yang udah tua sehingga tetap terlihat tertib, nyaman dan rapi, serta berfungsi sebagai pemberi oksigen kepada masyarakat sekitar, bahkan pengunjung. Fungsi ketiga adalah fungsi rekreasi bagi anak-anak. Kenapa ini fungsi rekreasi adalah menempel kepada ini? Karena tujuan kita memberi pendidikan kelalu lintasan itu ditujukan bagi anak-anak usia 13 tahun ke bawah. Seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak adalah erat kaitannya dengan bermain. Yang untuk itu di dalam merancang materi pendidikan kelalu lintasan ini supaya mudah diserap oleh anak-anak dan anak-anak dapat menikmati
materinya adalah kita difasilitasi dengan permainan-permainan. Sarana rekreasi permainan ini adalah yang edukatif, rekreatif, dan juga mengasah kecermatan anak-anak itu sendiri. Kami yang disupport oleh Pemkot dan Toyota sendiri mempunyai program di dalam penyaluran CSR-nya itu adalah untuk edukasi dan pelestarian lingkungan, dan di lalu lintas ini bersinergi, mempunyai satu sinergi dengan program yang diluncurkan yaitu CSR dari pihak Toyota, sehingga kami Taman Lalu Lintas sangat berterima kasih ada suatu institusi perusahaan yang berorientasi komersial, akan tetapi dia aware terhadap keselamatan anak-anak di jalan raya, yaitu melalui pendidikan kelalu lintasan. Dan kami sangat bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat ulang tahun 60 tahun ini kami mendapatkan anugerah bantuan melalui CSR ini, yaitu revitalisasi Taman Lalu Lintas, yang tentunya kami bersyukur dan berterima kasih sekali, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Bandung yang telah menginisiasi Toyota ini, program CSR ini disalurkan kepada Taman Lalu Lintas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal solehnya. Revitalisasi ini memakan biaya 9 miliar rupiah dari dana CSR Toyota Indonesia. Selama revitalisasi, Taman Lalu Lintas akan tetap dibuka untuk umum, karena pembangunannya nanti dilakukan secara bertahap. Revitalisasi Taman Lalu Lintas AD Irma Suryani Nasution Bandung terbagi dalam 3 zona, yakni suasana lalu lintas perkotaan, lalu lintas pegunungan, dan lalu lintas di atas air dengan menghadirkan jembatan yang melintas di atas sungai buatan. Ya, alhamdulillah dengan concernnya Bapak Wali Kota dalam memajukan taman-taman di Bandung, kita pada saat ini Yayasan Taman Lintas yang sudah ada sejak tahun 1958 menjadi perhatian dari Bapak Wali Kota Pak Ridwan Kamil untuk merevitalisasi Taman Lintas. Alhamdulillah usul beliau ada mendapat tanggapan dari PT Astra Internasional untuk melakukan CSR kepada Taman Lalu Lintas, supaya Taman Lalu Lintasnya bisa lebih berkembang, lebih baik, sekalian dibikin suasana yang lebih baru, tapi dengan tujuan yang sama, pendidikan, rekreasi, dan tempat silaturahmi anak-anak lah untuk belajar bagaimana mengetahui tentang alat-alat keamanan lalu lintas, di mana kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak sekali tingkat kecelakaan yang lebih tinggi, sehingga ingin dibuat sebagai tempat untuk pendidikan, belajar, dan juga tempat untuk nantinya ada kegiatan BK Camil Jasa yang biasa kita lakukan di seluruh TK, guru-guru TK se-Jawa Barat, SD di se-Jawa Barat. Itu aja. Rencananya program revitalisasi Taman Lalu Lintas yang berlokasi di Jalan Belitung nomor 1 Kota Bandung ini akan memiliki konsep modernisasi sarana dan prasarana di taman terbersih di Kota Bandung ini. Dalam sambutannya, Ridwan Kamil menyebutkan Taman Lalu Lintas merupakan salah satu ikon Kota Bandung yang memiliki visi strategis sejak berdirinya, yakni memberikan edukasi berkendaraan dan berlalu lintas kepada anak usia dini. Harapannya kita bangga sekali, mungkin anak-anak akan bertambah senang sekali karena nanti kelengkapan dalam permainan, kemudian penyempurnaan di dalam wahana-wahana untuk menunjang pendidikan di sini mungkin tambah berkembang. Dan sementara itu, Ketua Dewan Pembina Yayasan Taman Lalu Lintas AD Irma Suryani Nasution Bandung, Yul Yunazwin Nazarudin, menyambut baik program revitalisasi taman tersebut dan berharap bisa meningkatkan peran edukasi dari Taman Lalu Lintas ini. Selesai kegiatan seremonial groundbreaking, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan rombongan tamu undangan berkesempatan menjajal kereta api mini berkeliling Taman Lalu Lintas sambil melihat tempat-tempat yang akan direvitalisasi. Ini selain untuk fungsinya pendidikan, juga taman kota dan juga rekreasi. Oleh karena itu Pak Wali kemudian mengarahkan ini kepada
kepada Taman Lalu Lintas. Dan Taman Lalu Lintas menyambut baik bantuan ini, tentu saja rangka untuk meningkatkan peran Taman Lalu Lintas Kota Bandung. Karena adanya bantuan atau revitalisasi Taman Lalu Lintas ini mudah-mudahan bisa bermanfaat positif bagi perkembangan dan kemajuan Taman Lalu Lintas khususnya dan pada Kota Bandung pada umumnya. Ya, Kang, kalau Kang Emil nyobain berarti tahu nih. Salah satunya selain direvitalisasi, konsep yang tidak akan berubah, kalau bisa trek untuk kereta diperpanjang gitu loh. Ya, atau betul. bentuk keretanya jadi berbentuk lebih modern, kereta cepat gitu seperti cepat. Jadi pas naik langsung udah nyampe lagi ya. Tapi treknya diperpanjang. Treknya diperpanjang, betul, saya setuju, karena biar merasa lebih lama gitu, kayaknya berasa naik kereta api. Karena bayar 5.000 tuh naik kereta api yang ada sekarang cepet nyampe. Iya. Terus satu lagi, mau request dulu buat nanti untuk jadi bahan konsep nih, apa yang hal-hal yang harus diperbaiki. Saya kalau Taman Lalu Lintas tuh paling enggan gitu kalau anak saya itu untuk ke kolam renang, karena kolam renangnya kurang bersih, kotor. Mudah-mudahan setelah direvitalisasi gitu lah dengan dana yang cukup sangat besar, mudah-mudahan ini bisa salah satunya adalah untuk perbaikan kolam renang. Dan pemirsa, selain wahana edukatif dan rekreatif yang dimiliki oleh Kota Bandung yaitu wisata Taman Lalu Lintas, ada satu rekomendasi wisata rekreatif tetapi edukatif juga yang akan menambah daftar tempat wahana wisata yang harus Anda kunjungi. Saya akan menyebutkan wisata terbaru yang dimiliki oleh Kota Bandung adalah wisata edukasi pecinta batu berlian di Bandung. Wow, jika Anda ingin mengetahui prosesnya seperti apa, prosesnya tidak akan bersifat konvensional atau ini akan lebih ke tradisional, lebih ke zaman dahulu gitu ya, digosok seperti lama. Tetapi ini konsep yang diusung oleh Indo Wisata Permata ini akan memberikan sebuah konsep dengan teknologi terbaru pada awal tahun 2016 ini, bahwa Kota Bandung memiliki salah satu aset tempat destinasi kunjungan wisata yang lokasinya berada di Komplek Citra Green Block N nomor 1-10, dan wisata ini kalau misalnya Anda sering ke daerah Dago gitu ya, ada terminal Dago kan, tidak jauh dari situ Anda tinggal ke Dago atas, Anda akan menemukan tempat Indo Wisata Permata. Tidak hanya akan melihat berlian-berlian yang indah saja, tetapi bagaimana prosesnya dari mulai menggunakan teknologi yang terbaru. Baik, jadi ini mungkin khususnya adalah untuk kalangan orang dewasa ya, kalau ini mau berlian, karena kalau anak-anak kayaknya pecah berarti membeli. Jadi nanti kalau berapa? Nah, itu dia yang kagetnya orang tuanya. Kalau nanti anak-anak bawa ke sini pecah berarti membeli, yang kaget orang tuanya. Tapi mudah-mudahan dengan banyaknya wisata edukasi, tempat wisata edukasi ini menjadikan Bandung kembali lagi menjadi salah satu tujuan wisata, bukan hanya wisatawan lokal tapi wisatawan luar juga untuk bisa lebih datang ke Kota Bandung, karena bagaimanapun macet iya efeknya, tapi setidaknya bisa menambah juga penghasilan daerah Kota Bandung ya. Baiklah, kalau begitu nanti kami akan kembali lagi dengan informasi lain dan juga lain interaktif kami di 7214214. Tetap bersama kami di Halo Halo Bandung, Karawas Bandung.